Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Raihan Reja Puar dengan NPM 231000333. Saya di sini akan melakukan presentasi mengenai kasus perang sarung. Soal nomor 1. Perang sarung adalah pertentangan atau konflik yang melibatkan penggunaan sarung sebagai senjata. Jika peristiwa tersebut mengakibatkan luka atau kematian, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana meliputi adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya korban, adanya kerugian, dan adanya niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Nomor 1B. Akibat hukum yang muncul dari peristiwa perang sarung tergantung pada tingkat kejahatannya. Jika pelaku dinyatakan bersalah, maka dikenakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa denda, penjara, atau hukuman mati. Nomor 2. Menurut pendapat saya mengenai persoalan hukum yang terdapat dalam kasus ini adalah adanya pelanggaran hukum pidana. Pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan menggunakan sarung sebagai senjata mengakibatkan korban mengalami luka sampai kematian. Hal ini memicu adanya konflik yang memakan korban. Yang ketiga, asas lex loci delicti adalah asas yang menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat kejadian. Artinya, jika sesuatu perbuatan melanggar hukum terjadi di suatu tempat, maka hukum tersebut berlaku di tempat tersebut. 3B. Asas lex tempus delicti adalah asas yang menentukan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku pada saat kejadian. Artinya, jika sesuatu perbuatan melanggar hukum terjadi pada suatu waktu, maka hukum berlaku adalah hukum yang berlaku pada waktu tersebut. Dalam konteks perang sarung, asas ini dalam diterapkan jika perang sarung terjadi pada waktu tertentu yang berada dalam periode berlakunya hukum tertentu. Misalnya, jika perang sarung terjadi pada tahun 2020, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku pada tahun 2020 juga. 4. Dalam kasus perang sarung, aturan hukum yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melarang tindakan yang dapat mengganggu hak asasi manusia. Dalam kasus perang sarung, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kedua kelompok masyarakat melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang ini. Yang keempat B. Pasal yang dilanggar dalam kasus perang sarung ini adalah pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Unsur-unsur subjektif dari pasal ini adalah perasaan dan pikiran individu yang terlibat dalam kasus perang sarung. Sedangkan unsur-unsur objektif dari pasal ini adalah fakta dan realitas yang dapat dibuktikan seperti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kedua kelompok masyarakat tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.